Ellie yang berusia 22 tahun adalah sosok yang lincah dan rendah hati. Dia dekat dengan keluarganya, memiliki banyak teman, dan punya pacar baru. Dia baru mulai bekerja di sebuah toko bernama Local 9 Deli hanya beberapa bulan sebelum dia menghilang. Pada 29 Oktober 2019, saudara perempuan Ellie menghubungi polisi. Dia bertanya kepada polisi apakah mereka pernah menelpon atau berinteraksi dengan Ellie karena sudah sejak 28 Oktober tidak ada kabar apapun darinya. Polisi mengatakan tidak, tetapi mereka akan segera memeriksanya. Sekitar 1 jam kemudian, polisi menerima telepon lagi tentang Ellie. Kali ini teman satu apartemen yang sekaligus teman Ellie yang menghubungi. Namanya Jenny, dan dia mengajukan laporan orang hilang dan dia datang ke kantor polisi. Jenny memberitahu petugas Simonson bahwa dia sudah mengecek ke toko Deli pada 28 Oktober untuk memberikan charger kepada Ellie. Ketika beberapa waktu kemudian dia SMS apa Ellie perlu tumpangan sepulang kerja, ternyata dia tidak SMS balik. Esok harinya Jenny kembali ke toko Deli dan bertanya kepada sang manajer apakah dia tahu Ellie di mana, tetapi dia menjawab tidak tahu dan Ellie tidak dijadwalkan bekerja hari itu. Petugas Simonson juga mendapat informasi dari pacar baru Ellie, William, bahwa dia juga belum mendapat kabar dari Ellie. William mencoba mencarinya tetapi tidak ada yang tahu keberadaan Ellie. Berita pencarian Ellie diumumkan. Petugas Simonson mengatakan dia punya firasat kalau ini bukan kasus orang hilang pada umumnya. Pada 30 Oktober, polisi kembali berbicara dengan Jenny. Mereka mendapat kabar kalau Ellie berpacaran dengan Tyler selama sekitar 4 tahunan dan ada banyak permasalahan dalam hubungan itu. Ketika polisi hendak berbicara dengan Tyler, ternyata dia sedang tidak di rumah. Sementara polisi menunggu kabar dari Tyler, mereka mendatangi toko Deli untuk berbicara dengan sang manajer. Di pintu toko terdapat tulisan sedang direnovasi, sekalipun tetap dibuka untuk pembeli. Saat polisi datang, ada 2 karyawan di belakang restoran. Salah satu karyawan adalah pacar sang manajer, James. Sang manajer mengatakan bahwa James tidak bekerja hari itu karena pada 28 Oktober, toko memang tutup, tepat pada saat Ellie menghilang. Dia mengatakan James yang bertugas esok harinya pada jam 10 pagi. Dia memberi polisi nomor telepon James beserta nomor pemilik toko, Georgios. Baik James maupun Georgios tidak mengangkat telepon dari polisi. Polisi negara bagian pun dihubungi untuk membantu penyelidikan. Teman dan keluarga Ellie memposting informasi di seluruh media sosial dan memasang selebaran orang hilang di kota kecil mereka. Tyler akhirnya menghubungi polisi. Dia mengakui bahwa hubungan mereka mengalami banyak masalah. Dia mengatakan mereka putus saat Ellie mendatangi apartemennya dengan sangat marah dan menuduhnya selingkuh. Tyler mengakui bahwa Ellie sempat terluka saat dia menahan amukan dan serangannya. Tyler sudah memblokir nomor telepon Ellie dan semua media sosialnya dan tidak menemuinya lagi sejak saat itu. Tyler dibebaskan dari dugaan tersangka. Ketika polisi kembali ke toko Deli, pada akhirnya mereka mendapat kesempatan bertemu dan berbicara dengan James dan Georgios. James lebih sering berada di toko ketimbang Georgios. James menggambarkan dirinya sebagai pecandu alkohol dan narkoba. Polisi menanyai Georgios apakah dia melihat Ellie pada 28 Oktober. Dia mengatakan sempat bertemu Ellie hari itu dan Ellie meminta uang $500 kepadanya dan izin pulang kerja lebih awal. Alasan Ellie meminjam uang itu adalah untuk menyewa apartemen sendiri dan dia hendak pindah dari rumah Jenny. Georgios membuat catatan tentang pinjaman yang diberikannya kepada Ellie dan dia berjanji akan membayarnya. Georgios memberi izin polisi menggeledah tokonya dan di dalamnya sangatlah berantakan. Georgios mengatakan mesin soda sedang bermasalah dan sedang dalam perbaikan serta area dapur juga diperbaiki. Kedua pria itu dibawa ke kantor polisi untuk interogasi lebih lanjut. James tidak membantu apa-apa karena dalam kondisi mabuk berat. Georgios mengatakan kepada polisi bahwa dia iba melihat Ellie dan ingin membantunya. Dia tahu kalau Ellie mendapat kekerasan dan Georgios mengatakan Ellie memberitahu kalau dia hendak bunuh diri. Polisi menanyakan apakah James punya motif untuk menyakiti Ellie. Georgios mengatakan James tidak punya nyali untuk melakukan hal semacam itu. Georgios ditanya apakah dia dan James melakukan kontak dengan Ellie setelah dia menghilang.
Dia menjawab tidak masalah kalau polisi hendak memeriksa ponselnya, tetapi dia tampak sangat was-was perihal apa yang pasti ditemukan polisi di dalamnya. Polisi mencatat bahwa James dan Georgios saling menelpon selama 36 menit pada beberapa hari setelah Ellie menghilang. Akhirnya keduanya pun diperbolehkan meninggalkan kantor polisi. Pada 31 Oktober, polisi mengadakan kunjungan mendadak ke rumah James. Dia sudah sadar dan bersedia ikut ke kantor polisi. James mengatakan bahwa dia ingin temannya kembali. Dia juga mengatakan Ellie adalah pekerja yang baik yang sulit mendapat penggantinya. Polisi terus menanyai James dan mengatakan kalau mereka yakin dia menyembunyikan sesuatu. James kemudian tertawa jahat dan sikapnya berubah. Dia menyebut polisi belum tahu sedikit pun kebenarannya. James menceritakan Georgios menyusun rencana terhadap Ellie. Ellie menuduh Georgios melakukan praktik bisnis ilegal, di antaranya membayar gaji karyawan tidak sesuai dan tidak membayarkan pajak karyawannya. Ellie mengajukan keluhan tenaga kerja dan berencana membongkar praktik jahatnya di media sosial dan juga istrinya yang merupakan pemilik sah toko deli. Jika sampai ini terjadi, dia akan menghancurkan hidup Georgios. James juga mengatakan Georgios membayarnya $500 untuk membeli narkoba yang bisa membangkitkan keberaniannya untuk membunuh Ellie. Menurut versi James, Ellie disuruh mencuci piring dan James kemudian memukul Ellie dari belakang dengan tongkat kasti. Lalu Georgios masuk dan mencekik Ellie lalu membungkus kepalanya dengan plastik. Georgios menyuruh James mengambil palu godam. Mereka berdua memukuli kepala Ellie dan mencekiknya lagi karena dia masih bergerak-gerak. Georgios dan James menuang sirup soda ke seluruh lantai agar bisa membersihkan darah dengan mudah. Mereka meletakkan mayat Ellie di mobil VW dan menguburkannya di dekat jalan raya. James mengatakan dirinya sangat mabuk, tetapi Georgios terus melempar uang kepadanya supaya terus menggali kuburan. Kemudian mereka pergi ke banyak tempat untuk membuang semua bukti. James menunjukkan tempat-tempat itu dan tongkat kasti ditemukan di kolam beserta kantong sampah berisi pembersih ditemukan di jalan yang di sana. Pada 12 Mei 2021, Georgios diadili. Georgios menyalahkan James dan bahkan mengklaim memergoki James sedang menghabisi Ellie. Tetapi dia tidak berkutik saat rekaman CCTV Walmart menunjukkan dia membeli pembersih. James bersaksi menentangnya dan mengatakan tentang rencana mereka membunuh Ellie, kemudian membersihkan TKP dan membuang semua bukti. Pada 17 Juni 2021, Georgios yang berusia 53 tahun dihukum seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. James mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan dihukum 18 tahun.